Reaksi uji protein. Adapun beberapa ujian dilakukan pada praktikum ini yaitu uji denaturasi, uji sulfur, uji larutan garam, dan uji alkohol. Tujuan praktikum: mahasiswa mampu bertanggung jawab mengelola, mendesain, melaksanakan, dan melaporkan eksperimen uji protein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 kelas Indralaya, Prodi Pendidikan Kimia Angkatan 2019. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arvina Julira dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Mega Wulandari. Perkenalkan, saya Nuril Hidayatul Humairah. Dasar teori. Protein merupakan polimer heterogen dari molekul asam amino. Molekul protein mempunyai gugus amino dan gugus karboksilat pada ujung-ujung rantainya. Hal ini menyebabkan protein mempunyai banyak muatan polielektrolit dan bersifat ampoter, yaitu dapat bereaksi dengan asam dan basa. Pada larutan asam atau pH rendah, gugus amino pada protein akan bereaksi dengan ion H+ sehingga protein bermuatan positif. Kali ini kita akan melakukan uji terhadap protein, yaitu uji denaturasi, uji sulfur, uji alkohol, dan uji larutan garam. Adapun alat yang digunakan adalah bak tabung reaksi, gelas ukur, pipet tetes, kompor, panci, kertas saring, kawat kasa, kaki 3, penjepit baju, cawan porselen, cawan kaca, dan lilin. Adapun bahan yang digunakan adalah etanol MgSO4, BaCl2, reagen Milon, baper asetat, HCl, kasein, gelatin, NaOH, fusion mixture, reagen untuk uji biuret yaitu NaOH dan CuSO4. Sampel: gelatin, ikan sarden, putih telur, susu, rambut, dan kuning telur. Uji alkohol. Susu tabung 1. Siapkan susu sebanyak 5 ml ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan HCl sebanyak 1 ml ke dalam tabung reaksi, lalu aduk atau koncang. Masukkan etanol sebanyak 6 ml ke dalam tabung reaksi, lalu aduk atau koncang. Tabung 2. Siapkan susu sebanyak 5 ml ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan NaOH sebanyak 1 ml ke dalam tabung reaksi, lalu aduk atau koncang. Masukkan etanol sebanyak 6 ml ke dalam tabung reaksi, lalu aduk atau koncang. Tabung 3. Siapkan susu sebanyak 5 ml ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan baper asetat sebanyak 1 ml ke dalam tabung reaksi, lalu aduk atau koncang. Masukkan etanol sebanyak 6 ml ke dalam tabung reaksi, lalu aduk atau koncang. Gelatin tabung 1. Siapkan gelatin sebanyak 5 ml ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan HCl sebanyak 1 ml ke dalam tabung reaksi, lalu aduk atau koncang. Masukkan etanol sebanyak 6 ml ke dalam tabung reaksi, lalu aduk atau koncang. Tabung 2. Siapkan gelatin sebanyak 5 ml ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan NaOH sebanyak 1 ml ke dalam tabung reaksi, lalu aduk atau koncang. Masukkan etanol sebanyak 6 ml ke dalam tabung reaksi, lalu aduk atau koncang. Tabung 3. Siapkan gelatin sebanyak 5 ml ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan baper asetat sebanyak 1 ml ke dalam tabung reaksi, lalu aduk atau koncang. Masukkan etanol sebanyak 6 ml ke dalam tabung reaksi, lalu aduk atau koncang. Putih telur tabung 1. Siapkan putih telur sebanyak 5 ml ke dalam tabung reaksi.
Kemudian tambahkan HCl sebanyak 1 ml ke dalam tabung reaksi, lalu aduk atau goncang. Masukkan etanol sebanyak 6 ml ke dalam tabung reaksi, lalu aduk atau goncang. Tabung 2. Siapkan putih telur sebanyak 5 ml ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan NaOH sebanyak 1 ml ke dalam tabung reaksi, lalu aduk atau goncang. Masukkan etanol sebanyak 6 ml ke dalam tabung reaksi, lalu aduk atau goncang. Tabung 3. Siapkan putih telur sebanyak 5 ml ke dalam tabung reaksi. Kemudian tambahkan baper asetat sebanyak 1 ml ke dalam tabung reaksi, lalu aduk atau goncang. Masukkan etanol sebanyak 6 ml ke dalam tabung reaksi, lalu aduk atau goncang. Uji larutan garam. Susu. Masukkan susu sebanyak 10 ml ke dalam gelas beker. Kemudian tambahkan MgSO4 sampai mengendap, lalu aduk atau kocok. Lalu saringlah larutan tersebut dengan menggunakan kertas saring. Gelatin. Masukkan gelatin sebanyak 10 ml ke dalam gelas beker. Kemudian tambahkan MgSO4 sampai mengendap, lalu aduk atau kocok. Lalu saringlah larutan tersebut dengan menggunakan kertas saring. Putih telur. Masukkan putih telur sebanyak 10 ml ke dalam gelas beker. Kemudian tambahkan MgSO4 sampai mengendap, lalu aduk atau kocok. Lalu saringlah larutan tersebut dengan menggunakan kertas saring. Uji denaturasi. Uji denaturasi. Yang pertama, tambahkan masing-masing 9 ml larutan albumin ke dalam 3 tabung reaksi. Selanjutnya, pada tabung 1, tambahkan 1 ml HCl. Kemudian, panaskan pada air mendidih selama 15 menit. Tambahkan 1 ml NaOH ke dalam tabung 2, kemudian panaskan dalam air mendidih. Selanjutnya, tambahkan 1 ml buffer asetat ke dalam tabung 3. Lalu panaskan di air mendidih selama 15 menit. Uji sulfur. Pertama kita masukkan serbuk albumin. Jumlahnya segini. Lalu kita masukkan mixture. Ya, sebanyak 2 kali lipatnya. Ini guys, 1, 2. Oke, kita campur dulu. Lalu kita panaskan di atas ini kawat kasa. Oke, saat kita memanaskan di atas kawat kasa, di atasnya kita beri kertas saring. Oke, kita tutup dengan kertas saring. Setelah mengalami perubahan warna dan mengeras, setelah tercampur, maka kita akan angkat dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Oke. Setelah ini tercampur tadi, kita dinginkan. Lalu setelah dingin akan dilarutkan dengan air panas. Oke, setelah dingin kita berikan air panas. Oke, kita berikan beberapa mili air panas sampai serbuknya terendam, sedikit terendam. Oke, lalu kita aduk lagi. Oke, lalu setelah ini akan kita saring. Hasil yang didapatkan ini tadi akan kita saring menggunakan kertas saring. Ini kita tunggu beberapa saat sampai cairannya ini turun ke bawah.
Dan juga ini sisa cairannya yang dimana akan kita campur menggunakan beberapa tetes BaCl2. Oke, ini BaCl2-nya. Kemudian filtrat ditambah dengan BaCl2 beberapa tetes hingga terjadi perubahan. Pembahasan. Uji larutan garam. Pada uji larutan garam, sampel yang digunakan yaitu susu, putih telur, dan gelatin. Pada uji ini, akibat dari penambahan garam-garam anorganik menyebabkan penurunan kelarutan protein, sehingga akan terbentuk endapan pada saat larutan protein direaksikan dengan garam. Pengendapan terjadi karena ion garam menghidrasi yang berakibat pada terjadinya kompetisi antara garam dan protein untuk mengikat air. Garam anorganik lebih kuat menarik air sehingga air untuk molekul protein berkurang dan terbentuk endapan. Namun, pada percobaan kali ini seluruh sampel tidak menghasilkan endapan, sehingga tidak didapat filtrat dan endapan. Kemudian sampel juga tidak bisa diuji lebih lanjut dengan reagen Milon dan uji Biuret. Uji alkohol. Pada percobaan uji alkohol didapat dari 3 sampel yang digunakan yaitu putih telur, susu, dan gelatin. Hasil bahwa gelatin yang direaksikan dengan HCl plus etil alkohol, kemudian NaOH plus etil alkohol, dan juga buffer asetat plus etil alkohol sama sekali tidak mengalami pengendapan. Pada sampel putih telur yang terjadi yaitu penambahan HCl dan etil alkohol berhasil membentuk endapan putih pada sampel. Artinya terjadi reaksi kompetisi antara air protein dengan air alkohol. Air terikat oleh gugus fungsional alkohol sehingga kelarutan protein di dalam air berkurang dan akhirnya mengalami pengendapan. Adanya endapan yang terbentuk menunjukkan bahwa telah terjadi reaksi pembentukan ester pada tahapan ini. Pada sampel susu juga terdapat pengendapan sampel pada percobaan dengan penambahan NaOH plus etil alkohol. Kesimpulan, denaturasi protein ini merupakan suatu proses di mana terjadi perubahan atau modifikasi terhadap konformasi protein, lebih tepatnya terjadi pada struktur tersier maupun kuartiner dari protein. Pada uji sulfur, larutan akan berubah warna menjadi kuning atau jingga setelah pemanasan. Uji alkohol pada sampel yang menghasilkan endapan artinya terjadi reaksi kompetisi antara air protein dengan alkohol air. Uji larutan garam memberikan hasil yang tidak sesuai dengan teori karena kesalahan pada bahan yang digunakan.